gini loh, saya hanya pengantar aja ya. Jadi kan ada satu tujuan katekisasi itu sebetulnya bukan sekadar bagaimana kita hafal tentang doa Bapa kami, bukan hanya sekadar hafal tentang bagaimana pengakuan iman rasuli, itu semua penting. Terus juga bagaimana kita memahami GKJW, itu penting sekali. Tetapi sebetulnya katekisasi itu adalah juga sasaran utama ketika orang ikut katekisasi adalah pertumbuhan. Bagaimana saya bertumbuh. Jadi bukan hanya sekadar oh aku bisa mengucapkan pengakuan iman rasuli, tapi selain mengucapkan mengerti enggak gitu. Oh ya, aku mengerti tentang GKJW, tapi apakah panggilanku terhadap GKJW itu ada atau enggak? Nah makasih Bu. Makanya dalam katekisasi ini kita belajar secara komprehensif, tahu ya komprehensif ya, secara keseluruhan, bukan hanya sekadar Alkitab, tapi juga sejarah gereja, termasuk sejarah GKJW kita, Sambil Rejo dan seterusnya, di dalam kerangka kita punya kecintaan terhadap apapun yang kita pelajari. Nah, salah satu pertumbuhan yang kita alami seharusnya dalam katekisasi itu adalah bagaimana saya mengalami satu perubahan pendamaian di dalam diri saya. Bagaimana saya berdamai dengan diri saya. Gitu. Makanya di dalam kelas katekisasi kita juga diperkenalkan siapa sih kita manusia, gambar dan rupa Allah gitu loh. Terus bagaimana kita seksualitas juga diajarkan ya kan? Nah, bagaimana kita menghargai seksualitas kita. Jadi memang katekisasi itu adalah sebuah langkah untuk kita semakin mengenal siapa diri kita, siapa Tuhan kita, siapa sesama kita, siapa orang tua kita, dan kita akan benar-benar dinyatakan lulus katekisasi ketika kita memang sudah mengalami satu pendamaian. Berdamai dengan diri kita, berdamai dengan orang tua. Pasti deh, kita pasti punya menyimpan banyak kekesalan terhadap orang tua. Karena memang dalam ilmu psikologi dikatakan musuh terbesar kita sebagai remaja adalah orang tua. Betul kan? Betul. Makanya kalau kita tidak menyelesaikan sekarang, ya bisa saja kita katekisasi, bisa aja kemudian kita kemudian habis katekisasi bekerja, kita menikah, tapi luka dan juga sesuatu yang tidak bisa kita benahi ini akan mewarnai hidup kita terus. Ya. Nah, pada akhirnya juga itu mempengaruhi hubungan kita dengan entah nanti pasangan hidup kita, atau mungkin suatu saat kita punya anak, kita akan seperti apa yang tidak seperti kita harapkan begitu. Nah, memang itu sebabnya ketika Tuhan Yesus memilih dan juga hendak meninggalkan murid-muridnya, dia melakukan satu tindakan yang sangat baik sekali, yaitu mulai merekonsiliasi para murid, membuat murid mau berdamai. Yang semula mereka takut, tapi dengan kehadiran Yesus jangan takut dan seterusnya, akhirnya murid-murid itu memahami bahwa oh ya, hidup itu aku tidak boleh, di dalam hidup ini aku tidak boleh memiliki kebencian. Itu ajaran Tuhan kita. Nah, umumnya orang yang pertama kali kita benci adalah orang tua. Makanya tadi saya mengajak kalian melihat orang tua itu dari hati yang jernih, bening. Bagaimana mereka
Nanti saya mohon kalian juga nanti kalau bisa menulis secara pribadi, ingat apa yang terbaik dari orang tuamu. Tulis itu supaya kalian tetap ingat. Ketika kalian merasakan marah sama orang tua, kalian baca, oh iya begini dan seterusnya. Ada satu pribadi yang tidak boleh sama sekali mendapatkan kebencian dari diri kita, orang tua kita. Sekali lagi, memang mereka orang yang tidak sempurna, saya tahu, tapi mereka layak kita cintai, karena kita adalah buah cinta kasih dari mereka. Gitu loh. Nah, inilah yang akan kita coba melihat lebih jauh ke dalam, bagaimana sih saya terhadap orang tua saya, bagaimana sikap saya terhadap mereka, dan cobalah periksa apa yang menjadi hal terbaik, dan itu menjadi sebuah kenangan terbaik. Apalagi kita tidak akan selamanya bersama mereka. Kalau saya selalu mengajarkan dan mengajak kita untuk begini, lakukanlah sesuatu yang terbaik saat ini, mumpung kita masih hidup. Mungkin besok kita udah mati. Makanya selama kita hidup, jernih. Tidak layak kita membenci meskipun mungkin banyak kekurangan dari orang tua kita. Ketika kita bisa mencintai orang tua kita, terhadap sesama kita, kita pun pasti akan menjadi sesuatu, akan terus berdamai dengan sesama kita. Nah, nanti kalian akan dibimbing, kalian akan diajak. Ya, ini hanya pengantar saja, tapi kalian ikuti saja apa yang diarahkan oleh pembimbing kalian nanti, apa yang seharusnya mereka, mungkin banyak hal, pasti banyak hal yang bisa kalian petik dari pembimbing kalian nanti. Dan di ujung dari itu apa, Bu? Kita menulis ya. Kita menulis sesuatu, sebuah istilahnya janji kita kepada orang tua kita, kepada Tuhan kita. Saya memang tidak mengatakan orang tua kita itu adalah Tuhan, tidak. Saya juga tidak mengatakan bahwa orang tua kita harus kita agung-agungkan seperti Tuhan, tidak. Tapi saya mengatakan, jangan pernah membenci orang tua kita. Meskipun mungkin mereka sudah pernah nyakitin kita. Kita berasal dari mereka. Kita adalah buah cinta. Kalau kita adalah buah cinta, maka kita pun harus punya rasa cinta yang sangat dalam. Tidak ada salahnya kalau kemudian kita mengingat semuanya, itu sebabnya kita ini sedang retreat ya. Retreat itu berarti kita menarik diri keluar, mundur dulu. Kita mencoba mengingat, bukan berarti kita masuk dalam nostalgia kosong, tidak. Ketika saya punya semacam kekecewaan terhadap seseorang, yang saya lakukan bukanlah mengikuti kekecewaan saya, tapi saya coba membalik semuanya. Bahwa dia dulu pernah melakukan hal yang baik dengan saya, dan seterusnya. Akhirnya saya tidak jadi membenci dia, meskipun itu menyakitkan sekali. Tapi itu yang saya lakukan. Saya ingin kalian juga seperti itu. Mungkin kita kecewa, tapi jangan ikuti kekecewaan, tapi berpikirlah bahwa ini ada sesuatu yang indah. Itulah sebabnya Tuhan menciptakan kalian, yaitu hendak menjadi sebuah agen pembawa cinta kasih dimanapun kalian berada. Kalian bersyukur, harus bersyukur dengan keadaan orang tua kita sekarang. Nah, dari situ biarlah kita dibawa untuk semakin memahami
Gitu ya? Bisa ya? Tapi ini harus kita lakukan dengan serius. Nggak bisa kita main-main. Kalau kita mau membuat sebuah perubahan dalam diri, kita harus punya komitmen kuat. Sehingga komitmen itu bukan hanya terjadi malam ini, tapi ini malam ini mewarnai sebagai langkah awal untuk melakukan pembaharuan dan seterusnya. Oke ya, gitu ya. Kita jangan malu untuk jujur. Dengan kejujuran kita akan semakin bisa menjadi dewasa. Kita hitung. Mulai Rere. Ke sini. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pas. 16 ya? 20 ya? 16. Satu dengan Pak Sulito, Pak Pendeta. Iya. Iya. 2 dengan 2 dengan Fajar. Fajar. 3 dengan Bu Wiwit. 4 dengan Bu Asri. Bu Asri. Iya. Pak Pendeta di sini ya? Di sini aja. Oh, di sana semua. Oke, di sana. Oke. Ya, silakan.